Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Bahtiar, mahasiswa Teknik Industri dari kelas B6. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai pemilihan supplier bahan baku menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AP. Studi kasus ini diambil dari jurnal penelitian di PT XX, sebuah perusahaan pengolahan ikan tuna di Pandaan, Pasuruan. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan, yang ditulis oleh Ahmad Husairi dan juga Misbah Munir. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang masalah ini, yaitu ketergantungan pada pemasok eksternal. PT XX tidak memproduksi bahan baku sendiri, tetapi bergantung pada belasan supplier dari berbagai daerah, Jakarta, Banyuwangi, Sulawesi, hingga luar negeri. Lalu yang kedua adalah pemilihan kriteria belum terstruktur. Perusahaan belum memiliki kriteria baku dalam menilai pemasok. Berapa pemasok unggul di pengiriman, namun lemah di kualitas atau sebaliknya. Risiko terhadap kontinuitas produksi. Pemilihan pemasok yang tidak tepat berdampak pada langsungnya biaya, kualitas produk akhir, dan juga keberlangsungan proses produksi yang panjang. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana mengidentifikasi kriteria-kriteria dalam menentukan supplier yang baik untuk pemilihan pemasok bahan baku di PTX. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, mengetahui kriteria yang baik dalam menentukan supplier bahan baku di PTX. Dua, menerapkan metode LHP untuk mengukur tingkat kepentingan relatif setiap kriteria. Yang ketiga, menghasilkan model evaluasi dan seleksi supplier yang struktur dan transparan dengan model QCD. Lalu faktor-faktor pemilihan pemasok. Menurut Pujiawan, ada 4 faktor utama yang bisa dipakai untuk menilai pemasok. Yang pertama, mulai quality, di mana kemampuan pemasok menghasilkan produk berkualitas dan juga kesesuaian spesifikasi dan kerja. Yang kedua, cost, yaitu kepantasan harga dibanding kompetitor dan kemampuan memberi diskon pada volume tertentu. Yang ketiga, delivery, yaitu ketepatan waktu dan ketetapan jumlah barang yang dikirim sesuai jadwal. Yang ketiga, flexibility, yaitu kemampuan pemasok memenuhi perubahan permintaan jumlah dan waktu. Lalu selanjutnya, metode analytical process atau AP. AP adalah metode yang mengubah penilaian kualitatif atau subjektif menjadi angka kuantitatif yang objektif. Ada 3 prinsip utama. Pertama, penyusunan hierarki, yaitu memecah masalah menjadi struktur bertingkat, yaitu fokus atau goal, kriteria, dan alternatif. Yang kedua, penetapan prioritas, perbandingan berpasangan atau pairwise comparison antara elemen, menggunakan skala Sati 1-9. Tiga, konsistensi logis, memastikan hasil penilaian konsisten secara logika melalui konsistensi rasio atau konsistensi rasionya kurang sama dengan 0,1. Alur kerangka berpikir penelitian. Berikut adalah alur berpikir penelitian secara garis besarnya. Dimulai dari menentukan kebutuhan, klasifikasi pemasok, hitung bobot dengan AHP, ranking pemasok,
dan pemilihan pemasok. Skema ini menyederhanakan jalur kerangka berpikir pada jurnal, dimulai dari penentuan kebutuhan bahan baku hingga pembelian pemasok akhir berdasarkan hasil AHP. Untuk pengumpulan datanya, menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner. Dan untuk pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan juga AHP dengan menggunakan model QQCD. Nah, berikut adalah model apa yang digunakan, yaitu QQCD atau Quality Quantity Cost Delivery, yaitu bobot yang ditentukan melalui perbandingan berpasangan AHP. Yang pertama, quality 40%. Quality menjadi kriteria dengan bobot tertinggi. Kualitas bahan baku ikan tuna langsung mengurangi mutu produk akhir. Yang kedua, delivery sebanyak 30%. Ketetapan waktu pengiriman krusial untuk menjaga kontinuitas jadwal produksi. Yang ketiga, quantity dengan nilai 20%. Kesesuaian jumlah barang yang dikirim dengan jumlah order yang diminta. Yang terakhir, cost, bobot terendah, harga tetap dipertimbangkan, namun bukan prioritas utama dibanding kualitas. Lalu, ini adalah matriks perbandingan berpasangan kriteria. Jadi, bobot-bobot tadi tidak muncul begitu saja. Mereka dihasilkan dari matriks perbandingan berpasangan. Setiap kriteria dibandingkan satu sama lain menggunakan skala SATI 1-9. Karena jurnal asli tidak menampilkan matriks ini secara detail, saya merekomendasinya secara matematis agar prosesnya bisa ditelusuri secara utuh, dan hasilnya identik dengan bobot yang dilaporkan pada jurnal. Untuk memastikan matriks ini valid, dilakukan uji konsistensi. Nilai konsistensi ratio atau CR yang dapat adalah 0, di mana artinya sangat konsisten. Karena batas toleransi CR atau korelasi konsistensi ratio adalah 0,1. Baik, berikut ini adalah contoh perhitungan detail dari pemilihan supplier dari PTA. Yang pertama, delivery dengan nilai 10, lalu quality dengan nilai 10, lalu quantity dengan nilai 10, dan cost dengan nilai 10. Semua nilai ini dikalikan dengan bobot presentasinya. Misalnya, delivery dikali dengan bobot 30%, quality dengan 40%, quantity 20%, dan harga 10%. Yang akhirnya semua dijumlahkan, hingga total skor menjadi 10. Dan PTA mendapatkan nilai maksimal di seluruh kriteria, menjadikannya skor tertinggi di antara 5 supplier yang dievaluasi. Ini adalah hasil skor akhir dari 5 supplier. Yang pertama, PTA atau Buffer. PTA meraih skor tertinggi dengan nilai 10. Lalu PTB, TI dengan nilai 9, PTC, Bonito dengan nilai 7, PTD, Skipjack dengan nilai D, dan terakhir PTE dengan nilai 5. Lalu untuk kriteria keputusan hasil akhirnya. Jadi di sini kita memberikan rentang skor, di mana ketika rentang skornya di bawah 5, itu dikeluarkan dari daftar supplier. Ketika nilai rentangnya adalah 5,1 hingga 6,85, kita akan memberikan surat komplain atau peringatan. Lalu jika nilainya pada rentang 6,9 hingga 7, kita ajukan komplain langsung. Jika nilainya 7,1 hingga 8,9, tetap menjadi supplier. Dan terakhir, skor tertinggi 9-10 menjadi supplier unggulan. Di sini dapat kita lihat ranking suppliernya, di mana PTA ini menjadi supplier unggulan, lalu PTB dan PTC tetap menjadi supplier, dan terakhir
PTD mendapat surat komplain, dan terakhir PT dikeluarkan dari daftar supplier. Dan PT ini menjadi supplier terbaik dengan nilai sempurna di seluruh kriteria dan direkomendasikan sebagai supplier unggulan dan menjadi prioritas utama dalam proses order. Berikut ranking lengkap dan rekomendasi tingkat lanjut. Dari PT itu sendiri, karena dia merupakan supplier unggulan, kita prioritaskan order, jalin kontrak jangka panjang. Yang kedua, PT Big A. Ini tetap menjadi supplier, pertahankan kerjasama melalui performa berkala. Nah, lalu untuk PT C sama dengan PT B, dan tindak lanjutnya tetap digunakan tingkatkan kualitas produk. Yang keempat, PT D Skipjack, yaitu dengan nilai 6, kita ajukan surat komplain dengan mengirim surat peringatan resmi dan evaluasi ulang selama 3 bulan. Yang terakhir PTE, nongol dengan nilai 5, kita keluarkan dan hentikan order dan cari pemasok pengganti. Catatan metodologi dan temu analisis. Pertama, rekonstruksi matriks perbandingan berpasangan. Jurnal asli tidak menampilkan matriks pairwise comparison secara eksplisit, hanya bobot akhir kriteria. Untuk mendemonstrasikan proses AP secara lengkap, termasuk uji konsistensi, dibuat rekonstruksi matriks yang menghasilkan bobot identik dengan jurnal. Yang kedua, selih data pada supplier B, Big I. Hasil hitung manual atau penghitungan ulang menghasilkan nilai 8,75. Tetapi di jurnal asli menghasilkan nilai 8,3. Ada selisih sebesar 0,45. Yang ketiga, model QCD sebagai turunan praktis AHP. Penelitian ini menerapkan AHP untuk menentukan bobot kriteria. Dan bobot tersebut dipakai dalam model Quality, Quantity, Cost Delivery untuk penilaian operasional rutin terhadap kinerja supplier setiap periode evaluasi. Kesimpulannya, modal QCD yang efektif digunakan. Penilaian evaluasi kinerja supplier menggunakan model ini menghasilkan 4 supplier performa indikator SPI dengan bobot kualitas tertinggi sebesar 40%. Yang kedua, AHP merupakan perusahaan terstruktur. Dari 5 supplier yang dievaluasi, PT A menjadi supplier unggulan dengan skor 10, PT B dan PT C tetap dipertahankan, PT D menerima surat komplain, dan PT E dikeluarkan dari daftar supplier terpilih dengan skor 5. 3. Perusahaan dapat mengambil tindakan tegas. Hasil keputusan tetap dijalankan meski hasilnya mengeluarkan supplier tertentu, menunjukkan objektivitas metode AHP dalam mendukung keputusan bisnis dan berbasis data. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan hasil perhitungan yang digunakan pada AHP berikut. Berikut, yang pertama ada data dan kriterianya. Yang pertama ada quality, delivery, quantity, dan cost. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa bobot tertinggi adalah quality dengan 40%, dan terendah adalah 10%. Nah, berikut adalah matrik perbandingan berpasangan antara kriteria. Seperti yang disinggung tadi pada jurnal, matrik berpasangan tidak dijelaskan secara eksplisit. Setelah itu, kami merekonstruksi kembali matrik berpasangan agar bisa menghitung konsistensi rasio. Ini adalah matrik berpasangan yang telah kami rekonstruksi. Lalu ini adalah matrik yang ternormalisasi yang menghitung, dan akhirnya bobot akhirnya adalah berupa bobot kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau AHP. Yang ketiga adalah pengujian konsistensi atau konsistensi ratio. Di mana di sini kami menghitung ulang konsistensi ratio dari data metrik yang sudah direkonstruksi. Didapatkan hasilnya bahwa CR yang kami hitung adalah 0,001. Ini menandakan bahwa bobot kriteria dapat diterima dan digunakan. Ini adalah sheet paling teknis.
Seperti yang kita lihat, ada tiga bagian utama. Yang pertama, matrik perbandingan berpasangan. Kedua, matrik yang sudah ada normalisasi. Ketiga, ujian konsistensi. Dan semua nilai dihitung otomatis lewat rumus yang digunakan di Excel. Seperti berikut, bisa dilihat di fungsinya. Ini adalah rumus yang digunakan. Baik, selanjutnya menuju ke sheet berikutnya, yaitu data kinerja supplier. Setiap baris pada sheet ini menghitung nilai dikali bobot. Nah, berikut ini adalah data nilai kinerja dari 5 supplier. Dan langsung dari tabel 5 di jurnal tanpa modifikasi. Skala nilainya 2,5 sampai 10 dan keterangan angka bagian bawah sheet mengenai arti skala nilai. Berikut artinya di mana quality dengan 10 yaitu 0% toleransi atau cacat, 7,5 sampai 5% toleransi, 5 sembilan 50 toleransi, dan 2,5 sembilan 100% toleransi. Nah, dapat dilihat ini keterangan nilai skalanya dari rank 2,5 sampai 10. Lalu perhitungan skor akhir supplier. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini di supplier kita jumlahkan semua nilai bobot dari supplier yang sudah dijumlahkan dengan bobot kualitas nilainya seperti quality 40%, delivery 30%, quantity 20%, hingga harga 10%. Dan dapatkan total score seperti berikut. Di mana seperti yang disinggung sebelumnya bahwa PTA menempati nilai tertinggi dengan skor 10 dan PTE nilai terendah dengan skor 5. Nah, berikut perbandingan hasil nilai yang diulang dan jurnal aslinya sesuai pada tabel 4,6. Nah, di sini temukan bahwa pada PTB antara perhitungan manual yang dihitung ulang dan juga di jurnal terdapat selisih 0,45. Lalu selanjutnya, sheet 5 keputusan akhir. Seperti yang setelah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah range nilai dan keputusan yang diambil untuk supplier dan juga sebagai acuan atau keputusan jangka panjang dapat diambil oleh perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.